Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila engkau sampai kepada al-hikmatu al-khamisah, hikmah ats-tsaminah, hikmah yang ke-178. Berkata Imam Ibn Athaillah, wa tasbiqul anwaru, telah menyelip, telah mendahului al-anwaru, cahaya-cahaya, tasbiqu anwarul hukama'i, cahaya hidayah, cahaya taqwa, cahaya iman yang memancar dari hati al-hukama, orang ahli hikmah. Ahli hikmah dalam istilah tasawuf yang sesungguhnya adalah bukan orang yang ahli hikmah yang selama ini masyhur di kampung kita, bukan. Ahli hikmah di sini adalah orang yang hakim, Allah beri, wa man yu'tal hikmata, yang diberi oleh Allah ilmu, lebih mengarah kepada ilmu batin. Setelah dia menguasai ilmu zahirnya, kemudian dikasih Allah ilmu batin, ilmu zahirnya dia menguasai syariat. Kalau tidak ada ilmu zahirnya, nggak ada ilmu batinnya, nggak ada nur hikmahnya, nggak ada nur syariat. Harus ada zahirnya dulu, baru ada nur. Amal zahir dia punya ilmu, rajin mempelajar, memahami syariat, kemudian dengan ketulusannya lalu mancarlah ilmu dari hatinya. Jadi kuncinya syariah dulu. Jangan bicara hikmah-hikmah tapi nggak ada syariatnya, dusta, nanti bohongi orang. Jadi seorang yang dia menguasai ilmu syariat, ilmu zahir, lalu dia tulus di dalam mempelajari ilmunya, lalu mengamalkannya, sehingga menjadi seorang yang alim dan amil dia. Punya ilmu lalu dia mengamalkan dengan ketulusannya. Lalu dengan itulah akan mancar di hatinya nur. Nurnya semuanya dari Allah. Allahu nurus samawati, Allah yang munawwiru, yang menerangi langit dan bumi, termasuk menerangi hati hambanya dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya, iman yang Allah berikan kepadanya, ketakwaan yang Allah berikan kepadanya, maka nur menyala di hati. Dan ini ada pancaran yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi karena pancaran hati akan dirasakan oleh mata hati orang lain. Karena pancaran dari hati maka akan dirasakan oleh mata hati. Makanya selagi tidak ada kesombongan dan kebencian, seseorang yang hatinya tidak ditutupi dengan kebencian dan kedengkian, maka ketahuilah di saat dia duduk dengan orang yang di dalam hatinya memancar nur hidayah, cahaya iman, maka ketahuilah dari nur ini akan merasa berpindah. Dan begitu cepatnya mendahului daripada omongan seorang ahli hikmah, seorang hakim. Dan itu dirasakan, kita pun pernah merasakan bahwasanya kita duduk dengan seorang alim belum ngomong, kenapa kok sudah saya terpengaruh untuk bisa berbuat baik, menjauhi kemaksiatan. Kenapa duduk saja dengan beliau kok kita semakin rindu kepada Allah? Ada pengaruhnya. Itu nur memancar darinya akan pindah kepada kita dengan catatan kita tidak membuat hijab, dinding pemisah, yaitu kebencian dan dengki dan prasangka buruk. Maka biarpun ada nur di hati beliau, para ahli hikmah, para ulama, yakni hukama di sini, biarpun ada nur yang memancar, dia adalah orang yang dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ketulusannya, dengan ketakwaannya, dengan keimannya, pancaran nurnya dahsyat, nggak akan pindah ke kita kalau kita membuat dinding pemisah, yaitu kebencian atau prasangka buruk. Tapi jika kita, maka ini yang perlu ditekankan di sini, kita mencoba menghadirkan penjelasan yang sedikit ya ini ya, kita tidak meninjau daripada sisi
sisi makna harfiah daripada hikam, akan tapi kita hubungkan dengan dalam dunia berjuang dan dakwah. Bahwa kalau kita itu ingin mendapatkan ilmu atau cahaya, kan ilmu nurun dari guru, maka kuncinya kita jangan membuat dinding pemisah. Agar nur itu sampai kepada kita, maka buka itu hijab, sehingga mata hati kita bisa melihat. Dengan adanya mahabbah, kekaguman, ada penghormatan kita kepada seorang alim, yang beliau adalah ahli al-hukama, alim yang amil, maka secara otomatis akan memancar, akan berpindah atau mengalir nur tersebut ke hati kita. Dan ini bisa dilihat di orang-orang awam di kampung-kampung. Ajais ibunda-ibunda sepuh yang ada di kampung. Kalau bicara tentang kecerdasan pikir, mungkin beliau tidak mudah menghafal juga. Terlalu banyak kesibukannya sehingga tidak mudah menghafal. Akan tapi bagaimana beliau itu ternyata mata hatinya yang lebih banyak digunakan untuk melihat. Guru yang mengajarinya. Sehingga seorang ustadz itu memberikan satu wejangan tentang amal. Mungkin bahasanya pun tidak fasih-fasih amat. Bahkan mungkin pun tidak mendengar juga itu sang ibu. Bahkan sambil bertanya, ngomong apa Pak Kiai? Ngomong apa Ustadz? Disampaikan oleh yang lain yang ngomong sholat duha bu, sholat duha gini-gini. Oh gimana sholat duha? Tahajud, tahajud. Pulang ke rumah diamalkan oleh ibu yang sangat orang sepuh, ibu sepuh ini. Sehingga kita lihat ibu-ibu itu, lihat. Biarpun ilmunya kurang tapi ibadahnya luar biasa. Santri mau tanding Mbak, mampu. Ini kenyataan, dan kita melihat ibu-ibu yang luar biasa. Jam 2:30 sudah bangun, baca Quran, sholat dan sebagainya. Mas, duhaannya panjang, Masya Allah. Loh, apa yang menjadikan itu semua? Wong dia pemahamannya pun juga mungkin tidak cerdas amat karena umur sudah. Akan tapi lihat mata hatinya yang melihat. Kenapa kok begitu mudah mereka mendengar lalu mengamalkannya? Karena apa? Nggak ada hijab. Tidak ada kesombongan di dalam hatinya kepada ustadz yang mengajarinya. Bahkan yang ada adalah husnudzon, yang ada adalah cinta. Ini yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Sehingga kalau sudah mata hati kita buka, maksudnya kita hilangkan hijabnya, begitu mudahnya nur-nur yang ada di hati hamba-hamba terkasih Allah akan pindah kepada kita. Mendengar petuah tentang kebaikan, kita akan mudah mengamalkannya. Peringatan akan kemungkaran, begitu mudahnya kita meninggalkannya. Ini satu sisi dari kita. Sebagai seorang yang ingin mengambil nur daripada hukama. Sehingga betul, anwarul hukama itu tasbik, mendahului omongannya. Belum ngomong sudah masuk ke hati. Kayak tadi, omongannya nggak didengar oleh ibu-ibu sepuh ini. Nggak dengar omongan ustadznya langsung. Tapi ternyata sudah masuk ke hatinya. Mudah mengamalkannya. Ini satu sisi. Kemudian sisi lain. Di dalam kita hidup ini kita harus mengambil bagian. Menjadi bagian penerus dakwahnya baginda Nabi SAW. Untuk bisa mendapatkan gelar umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mengajak kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau tidak, kita dapatkan gelar kebaikan. Sebab firman Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Akan tapi lihat, sanjungan ini apakah sanjungan tanpa syarat atau sanjungan harus terpenuhi syaratnya? Kan begitu. Ternyata kalau kita baca ayat nggak sampai di sini. Ada lanjutannya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata yang mendapatkan sanjungan kemuliaan sebagai umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia adalah mereka-mereka dari umat Nabi yang mau mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Dan harus dipahami juga kalimat amar ma'ruf nahi munkar itu jangan
pahami dengan pemahaman yang sempit seolah-olah adalah kekejam, kekerasan. Bukan. Justru amar ma'ruf nahi mungkar adalah keindahan dan dengan segala keindahan. Bukan caci maki, bukan Allah. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan dengan keindahan. Menghentikan kemungkaran dengan keindahan. Jika ternyata ada yang mewakili atas nama dakwah dengan kekerasan, bukan bagian daripada dakwah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu mengambil bagian menyeru kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Nah ini. Jadi, semua dari kita harus mengambil bagian ini. Kemudian kita akan memindahkan apa sih? Pertama kan kita harus meyakini bahasanya ada. Ini adalah kebaikan, kebenaran. Itulah nur yang Allah titipkan ke hati kita. Sehingga kita meyakini bahwasanya apa yang akan kita serukan adalah sebuah kebenaran. Dan keselamatan kita mengajak kepada surga. Ini yang akan kita serukan, kita yakini adalah nur dari Allah. Nur hidayah Allah titipkan di hati kita. Dan semua dari kita harus meyakini itu bahwasanya kita itu harus yakin bahwasanya kita sangat rindu hidayah dari Allah. Kita rindu adanya ketakwaan di hati kita. Kita ingin kuat iman kita, harus begitu. Nah kemudian setelah itu lihat. Kita kan ingin mengajak orang lain untuk mendapatkan gelar kemuliaan. Maka kita akan mentransfer, memindahkan nur tersebut kepada orang lain. Nur kepada orang lain. Jadi memindahkan ilmu itu adalah bukan mengindahkan pesan kata. Itu kan sarananya saja, pesan kata sarana. Tapi yang akan dipindahkan nur di dalam hati. Keimanan itu akan pindah. Maka kita harus benar-benar kalau begitu harus mewujudkan nur cahaya di dalam hati ini. Kalau cahaya, hati tidak bercahaya, bagaimana akan memindahkan cahaya? Cahaya apa akan dipindah? Maka sebetulnya ini kalau kita perhatikan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari di sini adalah agar semua dari kita yang merindukan orang lain itu baik. Jangan hanya mengandalkan kehebatan lesanmu, akan tapi ada sesuatu yang bisa melampaui kecepatan lesan adalah anwarul hukama, nurnya orang yang bijak, nurnya orang yang hatinya bersih, nurnya orang yang soleh, nurnya orang yang rindu kepada Allah dengan sesungguhnya. Nur itu akan melampaui kecepatannya daripada omongan. Artinya di saat kita mengajak kepada orang menuju kebaikan, jangan hanya mengandalkan lesan saja. Menyusun kalimat yang istimewa, yang indah dalam berceramah. Tutur katanya kalau ditulis bisa jadi buku, bukan itu. Akan tapi harus dibarengi atau bahkan dikasih roh. Dan itu yang terpenting, ketulusan hati kita. Dan ketulusan adalah nur, keikhlasan. Sehingga sampai yang kita sering dengar dari lesan masyayikh, dari hati ke hati. Kalau ada seorang ustadz menyampaikan pesan kemuliaan dari hati, maka akan diterima oleh hati. Jadi ini adalah bagian, kalau tadi bagian di saat kita mendengar seperti itulah kalau kita ingin mendapatkan nur. Tapi kita pun di saat ingin menyampaikan kepada seseorang, jangan hanya mengandalkan cara zahir. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang besar seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau habiskan waktunya untuk mendoakan orang yang belajar kepada beliau. Bahkan beliau dalam kitab At-Tibyan menyebutkan bahasanya kalau ada seorang guru ingin mengajar, jangan lupa mengambil air wudhu. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat lalu memohon kepada Allah untuk orang yang akan diajarinya. Ini kan mentransfer nur. Langsung minta kepada yang memberi nur. Dan dia kenal Allah. Maka termasuk bagian daripada kebohongan, dusta seorang ustadz yang menyeru kepada kebaikan kepada Allah tapi dia nggak kenal Allah. Kekhusyuannya tidak tambah dia. Malam-malamnya pun dilewati bukan dengan Allah, mungkin dengan main, dengan nonton, dengan sebagainya. Bagaimana mungkin seperti itu? Orang seperti itu akan mentransfer nur. Nur apa yang akan ditransfer dipindah kepada murid yang di dalam dirinya nggak ada nur? Kalau tidak ada nur di dalam hatinya, bagaimana akan memindahkan? Ini dalam tarbiyah itu seperti itu. Kalau ingin kita mengajar, hendaknya kita jangan ragu, jangan lupa dengan Allah, jangan mengandalkan kehebatan lesan kita, kecerdasan, sebab di situ ada yang lebih cepat masuk ke hati.
Orang yang akan kita ajak adalah anwarul hukama'i tasbiku al-aqwal, aqwalahum. Mendahului omongan kita. Nah, kemudian harus kita kunci juga di situ agar kita tidak masuk wilayah ujub. Semua dari kita tidak boleh kita itu merasa kalau sudah bersih hati, kacau juga nanti. Tapi yang dimaksud di sini hendaknya kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita agar menyala, agar ada nurnya di hati kita ini. Sehingga di saat kita harus mengajak kepada orang lain maka nur itu sudah melampaui dari omongan kita sebelum kita berbicara pun ternyata orang itu sudah bisa menjadi baik. Jadi ini adalah motivasi kita untuk selalu berbenah, menjaga hati kita. Bukan kita merasa bersih hati, oh enggak gitu pendidikan. Karena begitu pentingnya nur, maka yuk kita senantiasa membersihkan hati kita di saat kita mengajar. Sebab kan orang yang mengajar dalam dunia ilmu pun kelihatannya mengajak kepada kebaikan, ternyata ulama su yang lebih ditakuti Nabi melebihi daripada Dajjal. Hatinya enggak benar, enggak ada nurnya dia. Mungkin dia penulis hebat. Diskusi nomor 1, bahtul masail hebat, bahas masalah permasalahan, oh nomor 1. Tapi mana kerinduannya kepada Allah? Syekh Dr. Buti dalam salah satu kisah pengalaman beliau, suatu ketika beliau diskusi tentang kejayaan Islam, tentang pokoknya tentang keislaman, tentang di sebuah masjid. Masjid ada di atas masjid, di bawah adalah untuk diskusi. Kemudian dikumandangkan azan. Sama moderator, sama pembawa acara tidak ditutup. Mereka memang diam semuanya mendengar azan. Dalam hati beliau itu diam-diam berharap mungkin memang nunggu azan baru nanti bubar melakukan sholat. Setelah azan selesai, kemudian dilanjutkan lagi. Beliau masih menunggu, barangkali memang mau ditutup, setelah itu biar mau. Sampai terdengar iqamat, tidak dibubarkan. Loh. Beliau keluar sendiri, meninggalkan tempat, minta izin, meninggalkan tempat. Dalam hatinya sedih. Bagaimana diskusi yang dalam diskusi itu ingin mengajak orang agar menuju kepada Allah, sementara yang lagi diskusi dipanggil Allah pun tidak mau berdatang. Bagaimana mungkin akan berdakwah? Dia nangis sedih. Dipanggil azan Allahu Akbar sampai qomat tidak mau datang ke masjid melakukan sholat. Beliau sedih. Diceritakan beliau sedih. Menangis. Apakah begini? Apakah pantas kalau kita seperti itu dipanggil Allah pun kita tidak segera memenuhi panggilannya? Apakah pantas kita menyeru pada orang harus dekat pada orang, kita tidak kurang kenal Allah? Ibaratnya begitu. Ya, di sini loh penekanan nur kita hadirkan dulu dalam hati kita. Kita berusaha dan memang kita tidak boleh mengklaim kita sudah bersih hati, enggak. Tapi kita berusaha sambil kita mengajak kepada orang, harus kita mengadu kepada Allah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah agar kita tidak salah alamat. Sebab kalau orang ini kan akwal sini kan ajakan untuk menuju kepada Allah, membawa orang kepada Allah, dan ini kan dituntut kenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, membawa umat kepada Allah, nggak akan sampai kepada Allah. Makan tuker, mestinya dia membawa umat kepada Allah, membawa umat kepada dirinya sendiri. Salah alamat, sehingga senang disanjung, dimuliakan dia. Wah, dia paling masyhur di kampungnya. Jadi ustadz yang kalau sekarang zamannya apa, ustadz viral misalnya, ustadz masyhur, tersohor, dan terjerumus dengan itu semuanya. Maka di saat kita menyeru orang kepada kebaikan, jangan mengandalkan kecerdasan akal kita. Jangan mengandalkan lisan kita yang fasih. Tapi ingat, andalkan Allah. Harus ada di hati kita. Itu nur. Maka di samping itu usaha semaksimal mungkin. Itu kan sunnatullah. Merapikan kalimat kata-kata. Nabi mengajar kama inna minal bayani la sihra.
Penjelasan yang bagus adalah laksana sihir, artinya punya pengaruh besar. Cuman pengaruh itu adalah bakal panjang atau tidak kisahnya, atau sesat terpengaruh, akan tapi tidak tunduk, bisa saja. Tapi kalau dari nur hati, maka Nabi dalam riwayat diperselisihkan tentang kesahih. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Orang mukmin di hati nur, nurillah, nur, cahaya Allah. Maksudnya Allah titipkan cahaya hidayah. Ini karena cahaya ini luar biasa tembus. Sehingga orang yang mendengar itu mungkin belum bisa sadar di hari ini. Ternyata dia bercerita kepada keluarganya di rumah. Keluarga yang di rumah lebih dulu nanti. Karena nyambung ke sana, tembus. Tasbikul aqwal. Kita belum sampai ngomong ke keluarganya di sana. Tak tanya apa? Karena ketulusan ini akan nyambung sampai. Yuk kita semuanya berbenah. Di saat kita mendengar, ketailah. Kita harus mendengar dengan mata. Kita harus melihat dengan mata hati. Mendengar dengan telinga hati. Sehingga nurnya para hukama, guru-guru mulia itu nyampe ke hati kita. Dan di saat kita harus menyampaikan kepada siapapun, hendaknya jangan lupa kita harus tata hati kita agar bersih, agar menjadi tempatnya nur hidayah, nur ilmu, nur taqwa. Maka itulah yang akan pindah kepada siapapun hamba yang telah menyiapkan untuk dirinya untuk menerima, yaitu kebersihan hati juga. Luar biasa indah. Fahaitsu ma sarat tanwiru wasalat ta'biru. Jadi ta'bir itu ungkapan. Kalau orang ingin mengajak, menyeru kepada kebaikan, ternyata ta'bir. Lalu apakah ta'bir itu bisa nyampe ke hati mereka? Oh, susah. Tapi kalau sudah ada tanwir, di dalam hati kita ada nur yang menerangi hati. Nur di hati seorang hakim, dengan ketulusannya, dengan cahayanya, selalu menerangi tanwir, menerangi hatinya. Maka hasolat at-ta'bir. Wasolat ta'bir atau wasolat ta'biru. Jadi kalau sudah disiapkan hati yang berbicara dengan ketulusan, di dalam hati yang berbicara ada nur, kemudian yang nerimanya pun juga siap, maka katailah haitsuma sarat tanwir, karena ada tanwir, hati yang menerangi hati, maka wasolat ta'bir, maka akan berarti ungkapan itu. Tapi sebaliknya, ribuan kata yang dirangkai dengan kalimat-kalimat pilihan yang indah, disampaikan dengan cara yang menyentuh, tapi tidak akan menyentuh hati yang sesungguhnya kalau tidak dengan nur dipindah ke hati yang ada siap menerimanya, sehingga namanya ini tanwir. At-tanwir. Kalau sudah ada tanwir, hati ke hati, maka akan ada arti daripada takbir. Kalau sudah hati ke hati, maka takbir akan berarti. Begitu sebaliknya, kalimat panjang yang diurai tidak dibarengi dengan hati, maka itu akan sia-sia. Maka apa kuncinya kita semuanya? Kita setiap saat kita menjadi orang yang mendengar, sesaat kita menjadi orang yang menyampaikan. Dalam keadaan apapun ternyata yang diperlukan adalah nur fil qalb, nur di dalam hati. Yang kita perlukan adalah nur. Maka siapapun dari kita lihat, ingin belajar bersihkan hati agar siap ditransfer cahaya oleh guru kita. Hati yang prasangka baik, hati yang cinta kepada guru, hati yang menghormati guru. Guru yang ingin menyampaikan ternyata dengan hati, wah nyambung, klik. Begitu mudahnya ilmu dipindahkan dari guru ke murid. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Jadi cahaya pancaran dari hati mendahului daripada ucapan lisan. Wa haitsu ma sarat tanwiru wasalat ta'biru. Kalau sudah hati ke hati, maka takbir ungkapan akan menjadi berarti, berguna. Kalau tidak, sia-sia. Nah, ini adalah kunci dakwah sebetulnya. Kalau kita ingin selami dari sisi bahasa dakwah, ya seperti itu. Ingin mengajak kepada orang lain, berusaha kita. Berusaha untuk bersihkan hati. Usaha itu sudah dianggap oleh Allah, biarpun hati kita belum bersih-bersih benar, akan tapi kita berusaha untuk membersihkannya, menyadari kesalahannya, maka Allah akan sampaikan itu pesan kemuliaan.
Karena memang tidak ada orang yang bisa mengklaim, tidak boleh mengklaim dirinya sudah bersih hati, enggak. Tapi berusaha untuk membersihkan hati itu. Bukankah di saat kita berusaha sudah dinilai oleh Allah sebagai orang yang telah sampai, kan begitu. Kita berusaha untuk membersihkan hati berarti seperti orang yang sudah bersih hati. Yang tidak pernah membersihkan hatinya tidak akan bersih. Dengan kesombongannya merasa dia lebih enak. Harus selalu merasa bahwasanya ada kekotoran hatinya. Nah, makanya kalau orang sudah bersih, itu kekotoran gampang kerasa. Rumahmu yang penuh dengan sampah berserakan sana sini, engkau tidak akan sadar akan adanya kekotoran. Karena semuanya sampah. Tapi kalau rumah bersih, ada satu kertas, satu sampah yang terbang begitu saja sudah ketahuan. Hati yang juga demikian, dengan hati yang selalu dijaga, bersih, dibersihkan, berusaha dibersihkan, maka sedikit kekotoran hati yang singgah, maka cepat dirasa. Semoga Allah membersihkan hati kita. Sehingga menjadi hati yang penuh dengan cahaya. Siap menerima cahaya. Sehingga di saat kita mendengar kebenaran, mudah menerima. Di saat kita menyampaikan kebenaran pun mudah diterima. Wallahu a'lam bissawab.